Besar GCA Filipi menyambut Bapak Ibu semua dengan penuh sukacita. Tuhan baik, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Dimanapun kita berada, kita bisa bersatu hati untuk menyembah Tuhan secara online, secara offline. Karena roh Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Amin. Mari tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Abba Father, kami mencintai hadirat-Mu. Syukur untuk kesempatan kami bisa bersama-sama bersatu hati menyembah Engkau dimanapun kami berada. Yang kami tahu Tuhan, roh-Mu tidak bisa dibatasi oleh apapun. Kami yang mengikuti secara online, kami yang ada di tempat ini, kami membuka seluruh perhatian kami, hati, telinga, mata kami untuk Engkau. Roh Kudus bekerja saat kami mulai menyanyi, kami mulai memuji. Ada kuasa dalam setiap pujian penyembahan kami. Kami bersiap menerima yang Tuhan sediakan. Kami percaya janji-janji-Mu ya dan amin. Perkataan firman-Mu berkuasa mengubahkan, memulihkan, menguatkan, membangkitkan. Dalam nama Yesus, kami menolak setiap beban, setiap ide, setiap pemikiran, keinginan yang bukan dari-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Syukur Tuhan. Oh yes. Oh Yesus. Oh yes. Kami sembah Engkau. Hati dan jiwaku memuji-Mu, mulutku bernyanyi bagimu. Sebab ini hari perayaan, yes. Kami merayakan kesetiaan, kebaikan-Mu Tuhan. Kami merayakan kekuatan ilahi yang berasal dari-Mu, dari firman yang kami ucapkan setiap hari. Firman adalah kekuatan Allah yang hidup dan berkuasa. Tuhan, kami bersepakat bahwa saat dimana kami bertemu untuk beribadah, itulah saat dimana kami merayakan kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, janji ya dan amin yang kami punya di dalam Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan, kami ciptaan tangan Allah, buatan Allah. Kami terima semuanya Tuhan.
Mazmur 23 menjadi kekuatan bagi kami untuk menghadapi hari esok dan seterusnya. Sampai kami ada di tempat ini kembali. Bahwa saat kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tahu bahwa kami akan terus berjalan. Apa yang kami hadapi hari-hari ini tidak akan pernah tinggal tetap. Kami terus meyakini bahwa yang tinggal tetap hanya firman dan janji-Mu, ya dan amin. Dan biar kami terus menyadari saat kami berjalan dalam bayang-bayang ketakutan, kekhawatiran, kematian sekalipun, kami tahu bahwa bayang-bayang itu selalu lebih besar daripada aslinya. Biar kami semua tetap tahu, meyakini, menyadari bahwa di mana ada bayang-bayang, di situ ada sinar kemuliaan Tuhan yang selalu menyertai perjalanan kami. Yes dan amin. Dalam kelemahan kami pun kami akan terus berlari menuju kepada sinar itu. Dan kami akan temukan sinar kemuliaan Tuhan menutupi semua kekhawatiran, ketakutan, kesakitan, kesusahan, kesulitan sekalipun. Dan biarlah Roh Kudus menguatkan kami untuk tetap menyembah Tuhan. Bahkan saat kondisi kami lemah. Thank you Lord Jesus. Mari bernyanyi bersama-sama. Bila ku pandang kekudusan-Mu, bila ku pandang keindahan-Mu, bila sekelilingku jadi pudar karena sinar-Mu, bila ku pandang kekudusan-Mu, bila ku pandang keindahan-Mu, bila sekelilingku jadi pudar karena sinar-Mu. Boleh sambil angkat tangan ke sobat. Ku sembah Ku sembah tujuan hidupku untuk menyembah-Mu. Nyanyikan buat Tuhan. Sembah, ku sembah, ku sembah, tujuan hidupku untuk menyembah-Mu. Yang di rumah boleh bangkit berdiri, sama-sama kita bangkit berdiri. Bila ku pandang kekudusan-Mu, bila ku pandang keindahan-Mu, bila sekelilingku jadi pudar karena sinar-Mu, bila ku pandang kekudusan-Mu,
situasi apapun, dalam keadaan apapun, sama menyembahmu, berlari ke hadiratmu, mencari wajahmu, menyatakan firman-Mu, mendeklarasikannya dan melihatnya bertumbuh. Hanya memilih untuk menyembah-Mu, diam sepanjang masa dalam kediaman-Mu Bapa, di tempat di mana semuanya tersedia. Semuanya tersedia. Saat dimana kita hilang, kita lemah, biar Roh Kudus menguatkan kita untuk kembali ke tempat dimana pertama kali kita disembuhkan, pertama kali kita melihat wajah Tuhan. Biar kita kembali ke sana, ke tempat dimana pertama kali kita jatuh cinta dengan Tuhan, kita mengalami kasih dan hati Tuhan yang sesungguhnya. Setiap waktu, setiap saat, ku mau menyembah-Mu. Ku pilih untuk menyembah-Mu. Setiap waktu, setiap saat, ku mau menyembah-Mu. Ku berlari padamu Tuhan. Setiap waktu, setiap saat, ku mau menyembah-Mu. Setiap waktu, setiap saat, ku mau menyembah-Mu. Sama-sama setiap waktu. Setiap waktu, setiap saat, ku mau menyembah-Mu. Setiap waktu, setiap saat, ku mau menyembah-Mu. Sambil mengangkat tangan, setiap waktu.
berlari kepada sinar kemuliaan Tuhan. Kami gak akan pernah kecewa, karena janji-Mu ya dan amin. Dalam nama Yesus, katakan aku terima semua janji Tuhan. Katakan sama-sama, aku terima semua janji Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan. Thank you Felicia. Haleluya. Sebab gak ada satu keadaan pun yang bisa membuat Bapak Ibu Saudara dan saya untuk tidak berkata Tuhan baik, untuk tidak berkata Tuhan dahsyat, untuk tidak memuji Tuhan. Gak ada yang bisa mengatur mulut kita untuk mengatakan bahwa Tuhan baik. Amin. Sekali lagi kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus yang baik, yang setia sampai hari ini. Nothing gonna stop us now. For me, in my life you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me up from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. You now. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us. You forever, I'll praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I'll praise you forever. I'll praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I'll praise you forever. I'll praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus.
tersentuh dan tergeletak. Karena tangan Tuhan selalu tersedia. Kami memberi perhatian kami Tuhan, hati kami untuk kebenaran yang mengubahkan, menguatkan, memulihkan, membawa kami kembali kepada apa yang benar. Kami rindu Engkau hadir di hati kami untuk selamanya Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Mari penuhi kami Tuhan. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Oh, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Kami rindu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Haleluya. Oh, kami merindukan-Mu Tuhan. Ura
Bapa kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Engkau ada di tempat ini. Kau bertakhta di atas pujian umat-Mu. Kau ditinggikan, Engkau dimuliakan di tempat ini. Kau adalah Tuhan dan Raja di langit, di bumi, di bawah bumi. Engkau Tuhan atas kota kami. Nyatakan kehendak-Mu yang sempurna atas umat-Mu Tuhan. Dan pakai setiap kami Tuhan. Kemanapun kami pergi, kami memultiplikasikan diri kami sebagai gereja yang hidup dan berkuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Thank you buat worship team. Puji Tuhan. Saudara merasakan hadirat Tuhan? Luar biasa. Tuhan ada dan saudara harus selalu belajar rahasia ini. Yaitu tentang penyembahan. Ini tentang hubungan saudara. Saudara berdoa belum tentu saudara ada hubungan dengan Tuhan. Saya harap saudara menangkap maksudnya. Semua orang bisa berdoa, tetapi tidak semua orang punya hubungan yang karib dengan Tuhan. Amin. Ya, kalau bedanya apa? Ya, kalau kita bisa berdoa, kita datang, kita misalkan masuk kamar berdoa, menyanyikan beberapa lagu, lalu haleluya, haleluya, kemudian kita menyampaikan permohonan kita yang berderet-deret. Tetapi hubungan itu melebihi sebuah doa, ya. Nah, dan saya harap saudara mengerti. Saya bicara tentang gereja yang bermultiplikasi. Sebetulnya yang multiplikasi itu yang mana, saudara ya? Karena gereja itu pengertian dari gereja, ya. Gereja itu dapat diartikan sebagai tubuh Kristus. Gereja itu artinya dipanggil keluar, ya, dipanggil keluar itu berarti dipanggil keluar dari kegelapan. Jadi orang Kristen dari kegelapan dunia ini, kegelapan dosa, keluar kepada terang Kristus. Itulah gereja. Gereja juga adalah persekutuan orang-orang percaya di seluruh dunia. Makanya dalam pengakuan iman rasuli ada kalimat yang mengatakan gereja yang kudus dan am, ya. Pernyataan bahwa kita percaya tentang kesatuan gereja, gereja Kristen di seluruh dunia, ya, itu gereja, ya. Ada bagian firman Tuhan dalam Efesus pasal 1, 22 dan 23. Kita baca sama-sama ya. Saudara paham maksud saya, bacalah dengan suara keras, menjawablah dengan amin. Nanti saya khotbahnya sangat pendek. 1, 2, 3. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala. Katakan kepala. Dari segala yang ada, jemaat yang adalah tubuhnya. Yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Gereja itu adalah tubuh Kristus, yang mana gedungnya bukan 4 segi ini, bukan yang dimaksudkan. Gereja pertama-tama dipahami sebagai satu organisme yang hidup, yaitu individu orang percaya. Amin. Saya adalah gereja, saudara adalah gereja. Jadi waktu saya bicara tentang multiplikasi, adalah saudara dan saya bermultiplikasi, memultiplikasikan diri saudara ke tempat lain di luar, ya. Jadi nanti besok ada Sarah KW1, KW2, KW3, ya. Multiplikasi. Say yes. Kemanapun saudara pergi, saudara harus multiplikasikan diri saudara. Supaya saudara mengerti masih ada orang yang bentuknya sama dengan saudara. Gereja bukan sekedar sekumpulan orang, tetapi juga bahwa gereja adalah sebuah persekutuan yang terdiri dari orang percaya, orang percaya, orang percaya. Itulah juga disebut sebagai gereja.
Ya. Gereja masa kini dan gereja yang akan datang. Gereja memasuki suatu zaman, suatu era yang sangat menantang sekaligus bagi saya sangat menggairahkan, sangat memberikan peluang yang luar biasa ya. Di masa-masa ini, masa yang sangat menantang tetapi yang sangat menggairahkan. Yang saya katakan tadi memultiplikasikan diri saudara di tengah-tengah dunia ini. Jadi kita mulai dengan tantangan. Ya, kita lihat apa yang tantangan yang dihadapi gereja pada masa kini. Seseorang mengatakan bahwa mengetahui suatu persoalan secara komprehensif, saudara sudah menyelesaikan bagian terbesar dari masalah itu. Ya. Mengetahui satu masalah secara komprehensif, secara keseluruhan, saudara sebetulnya sudah menyelesaikan bagian terbesar dari masalah itu, ya. Tapi kalau saudara tidak mengetahui masalah itu sendiri, saudara berputar-putar, saudara nggak tahu mana itu masalah, mana itu dirimu, dan bahkan mungkin dirimu adalah masalah itu sendiri, ya. Tantangan dan kesulitan yang dihadapi gereja pada hari-hari ini adalah suatu keadaan kondisi kemerosotan moral yang sangat dalam. Merosotnya itu sudah sampai di dasar. Itu kejahatan manusia hari-hari ini itu sudah sampai di langit kalau diukur. Karena saudara tahu tentang banyak terungkap belakangan ini, hari-hari ini pemimpin-pemimpin agama, apakah itu pendeta, apakah pemimpin agama yang lain, di mana anak-anak yang dikirim ke sekolah-sekolah berbasis agama justru mengalami perlakuan-perlakuan, pelecehan, bahkan sampai mengalami terinfeksi HIV. Saya melihat di sosmed tentang sepasang remaja laki-laki yang mengklaim diri mereka adalah suami istri. Lalu saya coba melihat komentarnya dan hampir semua komentarnya itu memberikan dukungan. Ada yang mengatakan turut berbahagia, ada yang mengatakan iri dengan kalian. Ada yang bertanya, apakah orang tuamu tidak menegur? Dan mereka berkata, kami sudah mendapatkan restu. Jadi hati-hati kalian, orang muda tidak pernah tahu. Hati-hati bahwa seorang perempuan itu sungguh-sungguh perempuan atau KW1, KW2, KW3. Saudara juga tidak pernah tahu seorang laki-laki itu benar-benar laki-laki apa laki-laki turunannya laki-laki. Karena kalau saudara salah, maka saudara akan menambah jumlah penularan HIV di Indonesia. Saya kira memang baik sebelum suami istri, pasangan laki-laki dan perempuan menikah, sebaiknya melakukan tes HIV dulu. Karena kalau tidak sadar, ternyata tertular, maka keturunan yang dilahirkan itu juga akan secara otomatis mengalami penularan atau sebagai korban terinfeksi HIV. Saya berdoa supaya kalian semua sebagai anak-anak muda Kristen menjaga diri kalian kudus dalam hal seksual. Amin. Amin. Karena saudara tahu moral manusia ini sudah jatuh sampai ke titik terendah. Saya lihat suatu tayangan seorang pria menangis tersedih-sedih meratap, bagaimana caranya saya bisa sembuh karena saya adalah gay. Dan semua orang menulis komen. Lalu saya tulis komen, call me please. Aku akan menolongmu. Aku percaya bahwa Yesus sanggup membebaskan engkau.
Tidak ada kesulitan yang lebih besar daripada kemampuan Tuhan. Tidak ada kelemahan, tidak ada dosa, tidak ada kejatuhan, tidak ada kehancuran, tidak ada penyakit, tidak ada kelemahan, tidak ada penyimpangan yang tidak bisa dipulihkan oleh Yesus Kristus. Kecuali orang tidak mau dipulihkan. Dan saudara tahu bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa pada akhir zaman akan ada banyak orang yang murtad. Kalau orang belum pernah mengenal kebenaran, tidak mungkin disebut murtad. Kecuali dia sudah mengenal kebenaran. Banyak orang, tidak sedikit hari-hari ini yang menyatakan diri mereka sebagai ateis dan merasa bangga. Kasihan, kursi jelek aja ada yang bikin. Kau manusia yang cerdas sedemikian bisa muncul sendiri, muncrat dari gunung berapi meletus. Apa iya saudara? Apakah engkau yang sedemikian cerdas itu berevolusi dari kera monyet engkau yang seganteng, setampan, secantik itu? Tidak mungkin. Setiap barang jelek yang saudara pegang itu ada yang membuatnya. Bagaimana saudara bisa mengatakan bahwa saudara adalah ateis? Saudara, hari-hari ini bahkan Tuhan saja bisa digugat demi hak asasi manusia. Minggu kemarin ramai sekali apa yang terjadi di Iran. Oleh karena seorang perempuan muda namanya Mahsa Amini yang salah pakai tutup kepala, kelihatan rambutnya. Jadi dia sebetulnya pakai tutup kepala tetapi kurang rapi. Lalu dia diserang oleh polisi. Dia dianiaya sampai masuk penjara. Karena sebetulnya keluarga itu sedang berlibur. Sampai masuk ICU 3 hari kemudian meninggal. Saudara tahu apa yang terjadi? Bahwa kemarahan publik lebih besar daripada ketakutan mereka. Perempuan-perempuan muda menggundul rambut mereka. Ada yang memotong, ada yang menggundul, laki-laki menggundul rambut mereka. Mereka lari ke jalan di depan polisi, mereka membuang tutup kepala mereka dibakar. Dan berteriak-teriak, tinggalkan kami. Tidak perlu ada orang mengatur gimana caranya mengurus rambut, mengatur baju, memakai pakaian. Tinggalkan kami perempuan sendiri demi hak asasi manusia. Dan sekarang ini demi hak asasi manusia menjadi memiliki kekuatan hukum yang seolah-olah mengalahkan hukum Allah. Terakhir, Singapura merupakan negara terakhir, saya harap terakhir tapi tidak mungkin terakhir, yang melegalkan praktek pernikahan sejenis. Saya bukan saja mengatakan tidak boleh, bahkan saudara menikahkan anak-anak saudara dengan alasan apa saja, dengan pasangan yang tidak seiman, itu adalah dosa. Karena Alkitab mengatakan tidak ada hubungan antara bait Allah dan Baal. Jangan merupakan pasangan yang tidak seimbang. Kita mencintai anak-anak kita. Kita kerja mati-matian kasih makan mereka, gedein mereka. Sekolah yang tinggi-tinggi, dapat pekerjaan yang baik. Lalu saudara lepaskan mereka. Jangan saudara. Tidak boleh. Amin ya. Saudara janji loh dengan diri saudara sendiri tidak boleh loh. Demi apapun, demi uang, demi apa, enggak. Enggak boleh saudara. Jadi hak asasi manusia bisa dipakai untuk menggugat Tuhan.
Belum lama rapat Dewan Keamanan PBB juga Indonesia di pressure sebab dianggap pelanggaran HAM di Papua. HAM. Dan saudara tidak sadar bahwa dunia sedang diarahkan untuk memasuki situasi ini, yaitu tatanan dunia baru, new order. Sementara banyak orang Kristen tidak sadar apa-apa. Saya secara random, secara acak saya coba ketemu orang-orang Kristen yang biasa dan saya tanya, kamu tahu nggak kalau Tuhan mau datang di awan-awan? Nggak tahu. Banyak yang sedang diurus oleh orang-orang Kristen di dunia ini dan lupa bahwa Tuhan akan muncul di awan-awan. Dan ini adalah satu tanda, satu persiapan, satu tatanan dunia baru. Saudara, ada beberapa perdana menteri yang dalam 2 bulan terakhir, Juli dan Agustus ini mengundurkan diri. Perdana Menteri Jepang mengundurkan diri, Perdana Menteri Italia, termasuk Perdana Menteri Israel, dan tidak akan mencalonkan diri. Perdana Menteri ini sadar bahwa performa mereka tidak sebaik pendahulu mereka. Mereka benar-benar realistis menyatakan bahwa memang mereka tidak bisa memimpin negerinya. Beda dengan di Indonesia. Sudah berkali-kali gagal, masih mau jadi presiden. Hebatnya Indonesia. Keluar masuk got bisa jadi presiden katanya. Elo tahu saudara? Di Indonesia itu. Saya bilangin, kenapa Ratu Elizabeth itu bisa berumur 96 tahun? Kenapa? Karena lagu kebangsaannya adalah mendoakan ratu. God save the Queen. Queen didoakan supaya memimpin langgang, berumur panjang. Queen dianggap sebagai yang mulia supaya musuh-musuhnya berserak. Kecuali di Indonesia yang rakyatnya, gak ada akhlak. Yang pemerintahnya disumpahi, dilecehkan, dibully, dimaki. Negeri yang dianggap paling religius di seluruh dunia, Indonesia. Kurang apa presidennya itu menjadi global citizen, dianugerahi terbaik di seluruh dunia. Menteri Keuangan terbaik di seluruh dunia. BBM naik, di demo di mana-mana. Saudara jadi mahasiswa, masih makan ikut orang tua. Jadi mahasiswa itu belum apa-apa bro, belum apa-apa. Lo makan masih ikut orang tua. Nanti saudara selesai, saudara terjun ke dunia nyata. Itu tidak semudah yang saudara bayangkan. Demo berhari-hari menuntut presiden mundur. Saudara doakan ya, itu sesuatu yang sangat mengganggu Kamtibmas, mengganggu ketentraman, mengganggu perdagangan, mengganggu semua di Jakarta. Belum lagi di Papua itu sana saudara. Demo berjilid-jilid. Tidak sadar bahwa sebetulnya para petualang politik sedang memanfaatkan keadaan manuver-manuver politik untuk 2024. Jadi kalau saudara mahasiswa diajak demo, stop. Doakanlah pemerintah. Pemerintah kita ini terbaik diakui di seluruh dunia. Leres nggih? Amin ya. Jangan dengan dalih agama. Banyak orang membuat agama tidak menarik karena kelakuan pengikutnya. Benar enggak? Kelakuan pengikutnya yang membuat agama nampak tidak menarik. Tapi kita memasuki satu tatanan dunia baru di mana saya sudah katakan berulang-ulang. Sudah tahu beberapa waktu yang lalu geger Bjorka bisa meretas data negara. Tanpa kita sadar dunia ini sedang digiring kepada suatu sistem
one world system, satu sistem untuk satu dunia dikendalikan dan lewat, come on, bangun. Dan lewat sistem ini akan memunculkan antikris. Segera, saudara. Segera akan muncul. Dia akan muncul segera. Apa yang menahan dia? Gereja Tuhan. Dan ketika gereja diangkat, dia akan benar-benar menyatakan dirinya. Hampir muncul dan kita belum tahu apa-apa. Banyak orang Kristen siap menunggu kehadiran antikris, tidak siap menunggu kehadiran Kristus. Saya pernah mau pergi ke Surabaya, saya sudah beli tiket kelas VIP, lalu saya pergi ke stasiun. Telat beberapa menit saja, nggak sampai mungkin 3 menit saya sampai di stasiun. Kereta saya sudah jalan ke sana. Saya lihat belakangnya, lalu saya nyusul pakai kereta ekonomi. Saudara pikir saudara terangkat ke surga tuh dengan tiba-tiba nggak tahu ya lagi jemuri baju, tiba-tiba kemudian copot, keangkat. Apa ya? Kemudian malaikat menyadari, sorry keliru, plok dijatuhin lagi. Emang begitu. Sedang Yesus selalu berkata berjaga, berdoa, berjaga, berdoa. Jangan terlalu susah dengan apa yang tidak bisa engkau miliki di dunia ini. Yesus lebih berharga. Kalau engkau tidak bisa membeli dunia ini, itu mungkin berarti itu bukan kebutuhanmu. Jadi enggak usah stres. Kalau engkau tidak bisa membeli apa yang engkau inginkan, Tuhan akan memenuhinya untuk engkau. Jadi saya sedang menyikat kamar mandi saya tidak suka lihat bercak-bercak sabun di tembok. Bercak odol gigi ya. Saya sudah bersihin, itu bersihnya sikat pakai sabun, sudah itu saya lap. Tapi lama-lama tetap ada. Sekarang saya cari yang biasa saya pakai adalah amplas. Saya cari amplas enggak ada, terus biasa kan manusia kan saya mulai keki jengkel. Kok amplas aja enggak ada. Tiba-tiba saya sadar, saya ketawa terbahak-bahak. Saya bilang lebih penting apa sih, kamar mandi apa amplas? Masih bersyukur punya kamar mandi. Walaupun enggak punya amplas, benar enggak? Masih berharga apa, amplas atau rumah? Bersyukur masih punya rumah, enggak punya amplas. Ini rumah kalau saya jual, saya beli amplas, bikin toko amplas bisa. Jangan menangis demi sesuatu yang tidak bisa engkau kejar. Banyak orang sedang mempersiapkan diri untuk kehadiran antikris. Mereka melakukan segala cara untuk bisa bertahan 20 tahun ke depan. Tapi engkau tidak pernah tahu Tuhan bisa muncul sewaktu-waktu. Jadi kalau engkau nggak bisa meraih hal-hal itu, tenang saja, jangan membuat sakit hati. Banyak hal jauh lebih penting daripada apa yang saudara sedang kejar. Data diri saudara, lama-lama duit akan raib, duit secara fisik akan raib. Teman saya pergi ke Jakarta waktu liburan, lalu kemudian bawa uang banyak. Sekarang mereka pergi ke satu mall yang besar terkenal dan mereka mengantri di satu resto yang sangat terkenal. Banyak orang mengantri di luar. Mereka mengantri untuk dapat tempat duduk. Lalu begitu mereka sampai, suami istri sampai di tempat duduk itu. Lalu mereka mau pesan makanan. Mereka harus pakai aplikasi. Bayangkan berjam-jam dia ngantri untuk bisa masuk di dalam resto itu. Untuk dapat, halo come on. Ya. Untuk bisa dapat tempat duduk, begitu duduk. Gak bisa pesan, gak tahu aplikasinya, gak tahu gimana caranya. Keluar lagi lapar saudara. Saudara dan saya dikenal dari angka-angka saja. Kita itu gak sadar dikontrol saudara. Dikendalikan satu hari. Tapi syukur kepada Tuhan. Tujuan akhir kita bukan berakhir di dalam penderitaan di dunia ini. Yesus berkata kalau semua itu terjadi, angkatlah mukamu, saat penyelamatanmu sudah dekat. Sudah dekat, sudah dekat, sudah dekat. Ya. Baca sama-sama, 3. Manusia akan mencintai
Keadaan manusia pada akhir zaman akan seperti ini. Tidak peduli dengan agama, tidak peduli dengan Tuhan, tidak peduli dengan kebenaran. Jangan bicara kepada mereka tentang tanggung jawab. Jangan bicara kepada mereka tentang kewajiban. Jangan bicara salib. Jangan bicara penderitaan. Enggak kena. Tidak peduli dengan semuanya. Ini kondisi keadaan manusia di akhir zaman. Ini tantangan saudara yang dihadapi gereja. Orang percaya yaitu krisis global. Saudara tahu beberapa hari yang lalu Jumat mungkin saat Putin memutuskan untuk meningkatkan serangan kepada Ukraina yang menyebabkan ribuan anak-anak muda terutama lari dari Rusia karena mereka tidak mau kemudian dimobilisasi untuk menjadi relawan perang. Dan Putin mengancam, jangan coba-coba ada yang menghentikan saya. Dia tidak segan-segan untuk melepas senjata nuklir. Saudara harus berdoa supaya tidak terjadi perang nuklir. Tetapi para ahli di dalam maupun di luar negeri, kalau terjadi perang nuklir mengancam populasi manusia di bumi 22,3%, 2/3% manusia, kurang lebihnya 5 miliar manusia akan kelaparan. Doakan. Ini tanggung jawab kita untuk berdoa supaya tidak terjadi perang nuklir. Karena senjata nuklir itu akan berdampak menciptakan jelaga. Tahu jelaga ya? Yang menutupi atmosfer sehingga menghalangi matahari menyinari dunia ini. Saya ngomong ini adalah hal-hal fakta yang terjadi ya. Kita perlu aware, perlu sadar, perlu bangkit ya. Situasi yang kita hadapi hari-hari ini. Dan gereja yang saya sebut bahwa ini merupakan peluang untuk mengalami multiplikasi. Karena di mana ada kebutuhan di situ ada peluang. Amin. Amin. Ini peluang besar bagi orang percaya sebagai gereja untuk mengalami multiplikasi. Saya beritahu kebutuhan apa di dunia saat ini yang sedang menunggu saudara keluar dari kursi saudara, bergeser sedikit saja, meluangkan sedikit waktu saja, menghubungi seseorang saja, mendoakan seseorang saja. Karena ini kebutuhan terbesar yang ada saat ini adalah kasih tanpa syarat. Amin. Pada hari Kamis, saya ini sebetulnya panas dari hari Selasa sampai Jumat malam itu saya masih panas. Dan kalau saya minum paracetamol, dinginnya itu keringatnya keluar kayak habis treadmill. Netes-netes itu sampai saya ganti kaos berkali-kali ya. Sudah itu lemesnya luar biasa. Come on. Bantu saya dengan bangun aja. Mungkin bagus untuk berolahraga supaya tidak terlalu ngantuk ya, tidak ngantukan. Tidak ngantuk di jam yang seharusnya tidak ngantuk. Oke? Ya. Ngantuk pada saat malam itu benar, tapi pada saat saudara dengar firman Tuhan tapi ngantuk itu kan tidak tepat. Jadi 4 hari itu saya panas, saya udah ke dokter. Tapi saya berdoa, Tuhan, saya langsung pindah kamar, saya bilang yang penting Pak Daniel jangan sakit, saya kasihan kalau dia sakit. Kenapa? Kalau dia sakit bukan dia rewel, bahkan gak pernah rewel, gak pernah ngomong, pergi ke dokter, pergi sendiri, makan obat apa saya juga nggak tahu. Kalau ditawari makan diem, apa-apa diem ya. Jadi sangat mandiri sekali. Jadi sama pada waktu saya sakit dia juga diem, nggak ngomong apa-apa, nggak nanya apa-apa ya. Tapi saudara pikir saya terluka? Enggak. Saya punya kasih yang tidak bersyarat di dalam diri saya. Saya happy ya. Kalau saya tapi life must go on ya. Setiap pagi saya bangun, saya bilang sama Kristi, mama lemes bukan main. Saya tetap harus nyetir ngantar Kristi karena jauh sekolahnya.
Saya bilang kalau naik motor aku bisa jatuh ini, lemes. Narik kaki ajanya susah banget, lemes ya. Demam setiap hari kan, dan kalau keringat keluar kayak gitu ya. Tapi saya punya kasih yang tanpa syarat. Saya bahkan happy, saudara tahu enggak? Saya bilang Tuhan saya enggak gila kan? Enggak lah, saya enggak gila. Saya sakit, saya di jalan, saya pergi ke dokter, pergi sendiri. Saya ngantri dokter, saya kalau nangis, kalau sakit kan sering nangis. Nangis tuh enggak sadar ya, suka gitu kan, tengah malam saya kaget tuh lagi nangis ya. Lagi nangis gitu kalau pas sakit banget gitu. Ya udah nggak ada orang yang tahu saya sakit ya, bojokku ya diem aja, ya sudah aku ya diem nangis aja nangis. Pergi nangis. Ya, kita ini manusia harus belajar tidak bergantung kepada orang lain ya, apalagi bergantung di pohon sambil makan pisang ya. Karena kita itu lahir juga sendiri, belum umur setahun sudah diajari bisa jalan sendiri, 2 tahun 3 tahun diajari ke kamar mandi cuci, mandi, cebok, semua diajari sendiri toh, makan sendiri, jalan sendiri, sekolah sendiri, mati ya sendiri saudara. Tapi dunia membutuhkan ini saudara. Dan kasih tidak bersyarat itu sumbernya tinggal di dalam saudara. Say yes. Apakah orang care sama saudara atau tidak sama sekali, saudara tidak akan pernah kehilangan kebahagiaan dan tidak pernah menuntut diperhatikan. Say yes. Hari Kamis saya itu sedang panasnya saya ditelepon. Tante bisa enggak doain di sini, di tempat kerjanya. Banyak setan katanya. Saya bisa kirim orang saudara. Tetapi saya punya impian lain. Saya pikir ini sepertinya saya punya kemungkinan bisa memenangkan orang di sana. Saya bilang bisa, jam 11 bisa. Lalu kami pergi saudara. Setelah kami selesai berdoa, kemudian ada seorang gadis di situ. Saya bilang saya mau doa untuk kamu. Dia ada di pojok sana, saya langsung datangi. Lalu saya mau doa untuk kamu. Dia bilang, tapi saya Hindu bu. Saya bilang, enggak apa-apa, Tuhan Yesus mengasihi kamu. Kamu agama apapun Yesus sangat mencintai kamu. Lalu saya tuntun dia, saudara tahu enggak? Saya peluk dia. Dia nangis sampai bercucuran air mata sambil meminta Tuhan Yesus masuk di hatinya. Saya nggak bisa menerjemahkan air matanya. Tetapi saya berpikir bahwa dia membutuhkan seseorang yang mengasihi dia tanpa syarat. Dan waktu saya berkata, Yesus mencintai engkau. Apakah engkau Hindu, engkau Buddha, engkau tidak beragama. Yesus cinta engkau. Amin. Saya pulang sampai hari ini lupa kenapa ya tuh anak dia nangis kenapa. Tapi pasti saya akan cari dia lagi. Hari Sabtu saya dapat panggilan telepon berkali-kali. Tidak ada di phone book. Saya lihat DP-nya juga nggak ada gambar orang ya. Terus dia chat saya, ibu bolehkah saya telepon? Saya coba lihat chat di atas nggak ada juga ya. Terus saya telepon balik. Loh, dia ingatkan saya, nama saya ini. Oh ternyata dia pasien di Healing Center. Ibu bisakah ibu mendoakan saya setiap hari jam berapa? Kamu kasih tahu aku aja. Kalau kamu mau didoakan nanti saya yang telepon balik ya. Sudah saya doakan dia nangis. Dia bilang ibu setiap kali ibu doain aku di telepon atau ibu doakan aku langsung, aku selalu nangis. Saya berpikir apa ada karunia bikin nangis orang? Tapi saya yakin bahwa kasih yang tidak bersyarat itu dibutuhkan orang-orang. Saya melakukan hal-hal yang biasa. Saya mendoakan seorang anak muda dan dia berkata, ibu terima kasih ibu mau mendoakan saya walaupun saya ini bukan anggota jemaat sini. Memangnya salah saya mendoakan orang walaupun bukan anggota jemaat. Itu hal yang biasa. Tetapi di dalam dunia yang orang tidak peduli satu dengan yang lain. Ketika kita mau dengar hati orang, dengar keluh kesah, dengar mendampingi dia saat dia menangis. Ia menerima kasih yang tidak bersyarat. Karena kasih itu tinggal di dalam saudara. Sumbernya ada di dalam saudara. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya.
Dan saya tahu tentang anak laki muda itu. Dia mulai mengajak teman-temannya. Dia bilang, mari kita pergi berdoa di Menara Doa GSJA Filipi. Dia ada di sini. Dan dia mulai terbeban dengan teman-temannya. Dia bilang, Bu mau gak hari Minggu ini? Teman saya mau didoakan. Mau hari Minggu, mau hari ke-7, hari ke-8. Saya siap untuk mendoakan. Orang-orang sedang membutuhkan kasih. Saudara beringsut sedikit saja dari tempat duduk saudara. Saudara sudah menduplikasikan diri saudara kepada seseorang yang lain. Amin saudara. Saudara membagikan diri saudara. Sukacita saudara. Keselamatan yang ada di dalam diri saudara. Dunia membutuhkan kasih tanpa syarat. Kepastian keselamatan. Jangan saudara berhenti gara-gara orang bilang, aku gak mau gereja apa gini. Inilah bahasa rola apa gini. Jangan sombong. Semua orang butuh kepastian keselamatan. Jangan menyerah. Bude cerita tentang anak laki-lakinya. Sajake urip ratau lu mau gereja. Lah kenapa Bude? Calonnya bukan Kristen. Saya bilang, Bude tunggu ya dalam minggu ini ya. Saya cari waktu, saya antar Bude. Saat dia ada di rumah, saya mau lihat kalau dia nggak mau menerima Yesus. Keselamatan yang pasti. Saya bilang, tunggu dalam minggu ini saya akan cari dia. Tidak pernah ada orang bisa menolak saya, come on. Tapi tidak ada orang bisa menolak Yesus. Saudara miliki Yesus, saudara miliki segala-galanya. Yesus membagikan perumpamaan tentang anak yang hilang dan dia berkata, kamu selalu bersama dengan aku. Semua yang aku punya adalah milikmu. Semua sumber ada di dalam diri saudara. Saudara bergerak sedikit saja. Saudara mau keluar menanggapi orang-orang sakit, orang-orang susah, orang depresi, orang gila, orang banyak tato, orang kena HIV AIDS. Di mana mereka berada jangan dihindari. Cari mereka, datangi mereka. Orang-orang yang terbuang, yang tidak diinginkan, yang terhilang, cari mereka. Saya pastikan mereka pasti mau menerima Yesus. Kalau sekarang enggak, satu hari pasti bisa. Karena Yesus itu satu-satunya jawaban, enggak ada duanya. Amin. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Ya. Saudara tahu kebutuhan apa saat ini? Dunia yang berdosa ini butuh untuk melihat mujizat. Amin. Karena sudah buntu semuanya. Gereja perlu lagi kembali kepada panggilannya. Gereja harus jadi bengkel. Orang-orang pergi ke gereja, hidup mereka diperbaiki, dipulihkan, diberdayakan. Dan saya bersyukur ada healing center. Saya melihat hidup yang dipulihkan. 2 bulan yang lalu seorang wanita datang kepada saya dengan penampilan memakai kostum, memakai hijab. Saya cerita aja, ini fakta ya. Emangnya sono bisa cerita aja? Tak ceritain. Yang punya saya ini dahsyat ya. Ini bukan kaleng-kaleng saudara. Lalu dia cerita kepada saya. Dia mempunyai pacar Kristen ninggalin dia. Dan sekarang dokter baru menemukan benjolan di payudaranya 2 di sebelah. Biasanya dia suka pergi sama saya di menara hari Minggu. Minggu ini dia pulang kampung dan saya tanya, orang tuamu udah tahu kamu Kristen? Sudah tahu. Apa yang mereka katakan? Hidupmu adalah keputusanmu. Bagus. Dia telepon saya, Bu kasih tahu saya gereja yang ada di Madiun. Lalu saya bilang sama dia gini, saya doakan kamu. Kalau kamu sembuh dibaptis mau? Mau. Lalu kami berdoa dengan dia beberapa waktu. Lalu saya bilang, kamu pergi di USG. Di USG sampai 3 kali diulang-ulang. Dokter bilang gak ada massa. Gak ada massa, gak ada benjolan, gak ada tumor.
Gak ada. Lalu dia tunjukkan hasil lab sebelumnya. Ada 2 tumor di payudaranya. Dan dokter mengatakan bersih, keluar hasil USG, tidak ada tumor. Dan dia siap tanggal 2 akan dibaptis. Haleluya. Saya tawarkan mujizat kepada semua orang. Saudara terikat, yang saya cerita itu. Nangis jerit-jerit, saya bilang, call me please. Aku tahu caranya untuk sembuh. Karena sumbernya ada di dalam kita. Sumbernya di dalam saudara. Saudara pergi kemanapun. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Dengan cara ini gereja akan mengalami multiplikasi. Ya, orang percaya 1-2 orang berkumpul, 1-2 orang. Ya, Andreas ya, 1-2 orang ajak temenmu. Kamu mau nembung aku hari ke-7 apa hari ke-8, saya siap. 1-2 orang, kamu mengalami kebaikan Tuhan, kamu beritahu ke orang lain. Kalau dia menolak hari ini enggak apa-apa. Dia belum beruntung. Bukan kamu yang belum beruntung, dianya belum beruntung. Oke? Bukan kamu yang ditolak, tapi Yesus yang ditolak. Gereja yang mengalami multiplikasi. Sudah siap saudara untuk mengalami multiplikasi? Siap saudara semua? Sumbernya ada di dalam diri saudara, dahsyat sekali. Luangkan waktu kita menyembah Tuhan beberapa saat. Ya. Ini adalah caranya untuk membuat kuasa itu mengalir melalui saudara. Worship. Penyembahan. Dari hati saudara kepada Tuhan. Karena Roh Kudus bergerak melalui penyembahan saudara. Sembah Tuhan beberapa saat. Saya ingin saudara yakin bahwa saudara itu memiliki potensi luar biasa. Saudara bayangkanlah diri saudara seperti obat yang manjur yang sedang dicari untuk menyembuhkan. Saudara keluar dan pergi kepada siapa saja, orang sakit, orang susah, orang malang, orang ditolak, orang jelek. Pergi saudara. Saudara itu sangat diperlukan. Worship saudara. Kuasa itu mengalir melalui worship. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya jemaat saja dari hati saudara. Saudara worship dan saudara akan lihat kuasa Allah mengalir dari saudara. Masalah-masalah saudara jadi gak ada apa-apanya. Saudara sakit, saudara lemah, saudara kekurangan. Itu gak penting. Jemaat saja nyanyi lebih dalam, heart to heart,
spirit to spirit. Hati saudara berbicara kepada hati Tuhan. Yes Lord. Lebih dalam. Yesus, 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 yes Lord. Ku bersama-sama Yesus, Yesus. Yesus, ku sembahkan di hadapan-Mu. Dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, 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 worship. Oh, speak to God, spirit to spirit. Oh
memiliki Yesus, kau memiliki segalanya. Saya tidak pernah melihat orang menerima Yesus dan hidupnya tidak berubah. Saya nggak pernah melihat orang terima Yesus dan hidupnya tetap sama. Frustrasi, putus asa, nggak ada. Sesulit apapun hidupnya, selalu Tuhan kasih jalan keluar. Siapa yang belum pernah memanggil Yesus masuk di hatinya, saya bantu saudara. Ikuti saya sekarang. Tuhan Yesus. Dengan suara keras, Tuhan Yesus. Saya orang berdosa. Kasihani saya. Ampuni dosa-dosa saya. Saya mengaku Yesus adalah Tuhan. Satu-satunya Tuhan. Mati di salib untuk membayar hidup saya. Tuhan Yesus masuk di hidup saya. Tinggallah di hati saya. Jadilah Tuhan juru selamat saya. Selamatkan saya. Ubahkan saya. Jadikan saya bermultiplikasi. Memultiplikasikan diri saya. Di dunia ini semua sumbernya ada di dalam saya. Yesus. Memiliki Yesus. Memiliki hidup. Dalam nama Yesus. Amin. Oke. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Bapa, semua yang kami beri berasal dari Tuhan. Hamba berdoa supaya Tuhan memberkati setiap usaha dan pekerjaan dari anak-anak-Mu. Mereka yang berharap kepadamu, yang hari-hari ini usaha mereka sepi, lesu, penjualan menurun. Tuhan bangkitkan pengharapan mereka. Kau tidak berubah dan firman-Mu tidak berubah. Kau adalah provider. Kau pulihkan keadaan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari berdiri saudara. Ajaib dan penuh keagungan. Satu suara kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan memanaskan jiwa kami bersorak. Bertepuk tangan, minta Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Segala puji, segala hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Kami umat-Mu datang kepada Engkau dengan segala puji syukur kami ya Allah. Karena Engkau begitu luar biasa dalam kehidupan kami sepanjang usbu ini Yesus.
Kami ada di sini pun juga itu semua karena anugerah yang selalu Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Roh Kudus. Apa yang sudah kami terima Tuhan, biarlah ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami dapat melakukan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari ya Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk setiap apa yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami selalu bersyukur bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Walaupun kami terkadang jauh daripada Engkau, tetapi Yesus Engkau begitu luar biasa. Dengan kasih-Mu, dengan cinta-Mu Tuhan, Engkau selalu merangkul kami kembali untuk selalu kami dapat merasakan bahwa Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bapa yang baik, tak putus-putusnya dan tak henti-hentinya Tuhan. Kami membawa bangsa kami yang kami cintai ini ke dalam tangan kuasa-Mu ya Allah. Berkati bangsa kami ini Tuhan, bangsa yang selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupan bangsa ini Bapa. Engkau berkati Pak Presiden Tuhan dan seluruh jajarannya Bapa. Pakai mereka Tuhan untuk membawa bangsa ini Bapa menjadi bangsa yang damai sejahtera, bangsa yang selalu menikmati anugerah yang daripada Engkau. Dan biarlah Tuhan mereka melakukan semua tugas-tugas mereka dengan takut akan Engkau. Terima kasih Bapa. Kesatuan bangsa kami ini pun juga kami taruh ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Yesus. Kami juga memberkati kota Klaten ini ya Allah Bapa, di mana kami berada di sini Tuhan. Engkau pakai kota ini Bapa untuk menjadi berkat bagi seluruh bangsa ini, bahkan seluruh dunia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap apa yang dikerjakan di kota Klaten ini, Engkau berikan semuanya berhasil. Dari pekerjaan kami, bisnis kami, pendidikan anak-anak kami Tuhan, semuanya kami taruh ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang beracara atas itu semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Gereja kami pun kami taruh ke dalam tangan kuasa-Mu ya Allah. Pakai gereja kami, pakai jemaat di tempat ini Tuhan, untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu ya Allah Bapa. Biarlah Tuhan setiap orang yang lalu lalang di gereja kami ini Tuhan, di depan gereja kami Tuhan, mereka dapat melihat kemuliaan-Mu nyata atas kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati gereja di cabang-cabang pun juga Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani di cabang-cabang, berkati jemaat di cabang-cabang juga Tuhan. Kau berkati apa yang menjadi pergumulan hidup mereka, Engkau yang menjawab itu semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa-doa kami yang kami naikkan kepada Engkau. Jemaat-jemaat-Mu yang sakit Tuhan Engkau pulihkan, Engkau angkat semua sakit yang mereka derikan, Engkau berikan pemulihan yang sempurna bagi mereka. Yang membutuhkan pertolongan Tuhan, Engkau akan berikan pertolongan bagi mereka. Dan biarlah Tuhan Yesus, apa yang menjadi pergumulan mereka, Engkau menjawab itu satu persatu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami menyerahkan doa-doa sahabat kami kepada Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati mengatakan amin. Berdoalah sebelum meninggalkan tempat ini.